Kemudian yang keempat, nah ini berwudu seperti tuntunan wudu sebelum sholat ya, secara sempurna. Ya, jadi berwudu. Kemudian yang kelima, memasukkan jari-jari tangan pada pangkal rambut. Ya, di sini inilah boleh pakai wangian. Wangian di situ boleh sabun, boleh sampo. Nah, ini disebut dengan keramas. Jadi keramas itu hanya dibagi salah satu bagian saja. Ya. Di rambut yang panjang boleh dilepas ikatannya untuk dibersihkan dengan sabun ataupun sampo. Tidak harus tapi ya boleh. Nah, maka saya katakan di situ boleh. Boleh dengan wewangian, sabun, sampo. Boleh juga tidak. Yang penting nanti dibasahi itu ya. Di rambut kepala itu dibasahi. Nah, kemudian menuangkan air ke kepala, membilas kepala itu sangat 3 kali dengan tuangan siduan atau di shower. Jadi tadi itu air tangan ini pokoknya dibersihkan itu kemudian dibilas. Baru setelah membilas kepala itu baru kemudian dilakukan mengguyur seluruh anggota badan dan meratakannya ke seluruh anggota badan. Ini mandi dengan digosok dimulai dari anggota badan yang kanan. Boleh juga disabun. Nah, sesudah itu yang terakhir mencuci kedua kaki dimulai sebelah kanan 3 kali, lalu yang kiri juga 3 kali. 8 cara ini ya, harus dilakukan secara berurutan. Tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh wudhunya ditaruh di belakang sendiri. Wudhu nanti terakhir tidak boleh. Atau wudhu ditaruh di paling awal juga tidak boleh. Wudhu berada nomor urutan keempat. Ya sudah di nomor urutan keempat itu. Ya. Dari mana tata cara mandi jinabah seperti ini? Ya dari Rasulullah. Nah, coba ini. Ini ceritanya dari Ibunda Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu menceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila mandi karena junub, ya, mandi besar, mandi wajib, ya, beliau memulai membasuh kedua tangannya. Nah, tadi di sini kan tidak disebut basmalah, itu ada di ganti selain ya. Ganti selain nanti disebutkan kullu amrin dibalin yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akto. Ya, setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim maka sia-sia. Nah, maka dengan hadis itu ya, setiap mengawali perbuatan baik itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Mandi diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh kedua tangan. Nah, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya lalu mencuci farjinya. Nah, sesudah itu kemudian berwudu, lalu beliau berwudu sebagaimana beliau wudu untuk sholat. Nah, kemudian mengambil air dan memasukkan ke jari-jari di pangkal rambutnya. Di hadis yang lain kemudian disebutkan boleh menggunakan wewangian. Nah, menggunakan wewangian itulah disebut dengan sampo atau sabun atau keramas. Nah, apabila sudah merata, kemudian kepalanya tadi disiram, dibilas dengan air sebanyak 3 tuangan. Baru kemudian meratakan mengguyur seluruh badannya sampai rata. 3, yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang kiri dibasuh semuanya sampai harus merata dalam hal itu. Terakhir kemudian membasuh kedua kakinya. Inilah mandi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mandi wajib atau mandi jinabah. Nah, apakah selama ini Anda sudah demikian tata cara mandinya? Kalau belum seperti itu, ya berarti selama ini mandinya masih salah. Mandinya masih salah. Jadi sekali lagi, urut-urutan ini tidak boleh dibolak-balik. Kalau dicatat betul urutan ini tidak boleh dibolak-balik. Harus sesuai dengan urut-urutan ini. Karena inilah SOP-nya yang dituntunkan oleh Rasulullah. Nah, sesudah Anda selesai mandi, maka Anda tidak perlu berwudu lagi.
Sudah selesai mandi tidak perlu berwudu karena sudah selesai toharonya. Anda selesai mandi terus ganti pakaian, udah sholat, udah suci. Kecuali kalau Anda kemudian pada saat sesudah selesai mandi Anda keluar angin, nah baru Anda berwudu. Anda berwudu karena Anda keluar angin. Jadi mandinya tadi sudah selesai.